Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali hari ini Bu Angel dapat bertemu lagi dengan kalian dengan materi perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Ini merupakan materi lanjutan dari video Bu Angel sebelumnya. Dan di video Bu Angel sebelumnya juga sudah Bu Angel jelaskan bahwa Rasulullah menyebarkan agama Islam di Mekah selama 13 tahun. Sampai pada akhirnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan hijrah ke Madinah. Hijrah sendiri artinya adalah pindah. Jadi Rasulullah pindah ke Madinah. Selain karena perintah dari Allah, ada beberapa sebab yang mendorong Rasulullah untuk meninggalkan Madinah. Berikut merupakan sebab-sebabnya. Sebab-sebab hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama adalah pemboikotan kaum Quraisy. Karena kaum Quraisy ini adalah kaum yang cukup terpandang di Mekah sehingga mereka dapat dengan mudah mempengaruhi orang-orang Mekah untuk tidak melakukan perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad. Mereka juga melarang orang-orang untuk mengadakan ikatan perkawinan dengan kaum muslim, orang-orang Mekah ya. Kemudian mereka juga melarang keras orang-orang Mekah untuk bergaul dengan kaum muslim. Mereka mendukung secara penuh musuh Nabi Muhammad. Sebab-sebab hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah selanjutnya adalah adanya Baiat Aqobah. Baiat Aqobah adalah peristiwa datangnya kaum Madinah untuk mendatangi Rasulullah secara eksklusif. Jadi mereka mendatangi Rasulullah secara khusus untuk menyatakan keislamannya. Pada tahun 621 Masehi datanglah 13 orang. Kemudian selang 1 tahun kemudian datang lagi sebanyak 73 orang. Mereka ini selain menyatakan keislamannya kepada Rasulullah, mereka juga berjanji untuk membela dan mempertahankan Rasulullah dan para pengikutnya, serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka sendiri. Sebab-sebab hijrahnya Rasulullah selanjutnya adalah wafatnya istri dan paman Nabi. Istri Nabi tersebut adalah Khadijah radhiyallahu an dan paman Nabi yakni Abi Thalib. Sebab-sebab lainnya adalah siksaan kaum Quraisy yang semakin berat karena mereka mengetahui bahwa pelindung Rasulullah yakni istri dan paman Nabi meninggal, maka kaum Quraisy semakin mudah untuk menyakiti Rasulullah. Selanjutnya Bu Angel akan menjelaskan skema perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Skema perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Pasca peristiwa Baiat Aqobah, kebencian kaum Quraisy semakin menjadi dan bahkan mereka berencana untuk membunuh Rasulullah. Hal ini dikarenakan mereka iri dengan semakin banyaknya orang-orang yang ingin memeluk agama Islam. Hal tersebut membuat Rasulullah menghimbau kepada seluruh umat muslim untuk meninggalkan Mekah dan menuju Yasrib agar mereka tidak mendapatkan lagi siksaan dari kaum Quraisy. Setelah semua kaum muslimin hijrah, maka baru berangkatlah Rasulullah dan Abu Bakar meninggalkan Mekah menuju Gua Thur. Mereka bermalam di sana selama 3 hari. Selama Rasulullah pergi, terdapat peristiwa penting, yakni di mana Ali berpura-pura menjadi Rasulullah dengan cara tidur di tempat tidur Rasulullah. Sehingga pada saat kaum Quraisy siap untuk membunuh Rasulullah, mereka sangat kaget karena ternyata bukan Rasulullah yang berada di tempat tidur. Setelah hari keempat, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanannya menuju Yasrib. Mereka singgah di Kuba pada tanggal 8 Rabiul Awal dan mendirikan masjid yang pertama kali dibangun umat Islam, yakni Masjid Kuba. Selang beberapa hari, menyusullah Ali bin Abi Thalib sampai di Kuba. Selanjutnya, Rasulullah bersama kaum muhajirin melanjutkan perjalanan ke Yasrib pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada akhirnya, Rasulullah dan kaum muhajirin tiba di Yasrib dan disambut dengan baik oleh penduduknya yakni kaum Ansor. Nama Yasrib dirubah menjadi Madinah Munawwaroh atau kota yang bercahaya.
Nah, tahukah kalian perbedaan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor? Mereka adalah orang-orang yang penting dalam peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah dan Madinah. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Mekah yang rela untuk meninggalkan harta, benda, bahkan keluarga mereka untuk ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor adalah orang-orang asli Madinah, di mana mereka menerima secara ikhlas datangnya Rasulullah beserta kaum Muhajirin untuk tinggal di Madinah. Alhamdulillah, sampai di sini materi Bu Angel hari ini. Jangan lupa ada tugas yang perlu kalian selesaikan, yakni buatlah skema perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah di kertas HVS. Jadi, apa yang Bu Angel jelaskan tentang skema perjalanan tadi, kalian buat dengan kreasi kalian sendiri, dengan bahasa kalian sendiri. Tetapi jangan lupa isi atau intinya tetap sesuai dengan apa yang Bu Angel jelaskan. Nah, ketentuan penilaiannya tentunya adalah ketetapan isi. Jadi isinya itu harus benar. Tanggal-tanggalnya harus benar, kemudian tempat-tempat Rasulullah yang Rasulullah singgahi saat melakukan hijrah, kemudian peristiwa-peristiwanya juga harus tepat. Yang kedua adalah keruntutan skema. Jadi skemanya itu runtut mulai dari yang pertama hingga yang akhir, tidak terbalik atau terpecah belah. Yang ketiga adalah kerapian. Buatlah skema dengan yang rapi, tidak acak-acakan, tidak juga oret-oretan sehingga nyaman untuk dilihat. Dan yang terakhir adalah kreativitas. Nah, ini kreativitas bisa kalian tambahkan dengan pewarna atau mungkin gambar-gambar yang sesuai dengan tema kita hari ini. Kemudian, foto dan unggah di link yang akan Ibu sediakan di deskripsi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai di sini materi Bu Angel kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.